Baiklah, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'u Allahur rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat 109 di sini Allah berfirman ya, yang artinya ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, jadi Allah mengabarkan ibu-ibu nantinya ya, nantinya di yaumil kiamah, seluruh rasul dari zaman Nabi Adam ya sampai Rasulullah Muhammad SAW, semua Allah kumpulkan. Kemudian Allah tanyakan ya kepada seluruh rasul ya. Pertanyaan Allah di sini, apakah jawaban kaummu terhadap seruanmu? Nah, jadi Allah di sini mengkonfirmasi ya dakwah para rasul, apa yang mereka sampaikan ya tentang tauhid ya, tentang syariat yang mereka bawa, bagaimana tanggapan kaumnya terhadap para rasul tersebut. Nah, ternyata jawaban para rasul ini, kami tidak tahu tentang itu. Nah, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Masya Allah, jadi kita melihat kerendah hatian ya ibu-ibu, betapa rendah hati para nabi dan rasul. Mereka merasa kecil, merasa tidak tahu apa-apa ya, karena yang mereka sampaikan, kami hanya melihat di luar ya, sementara mereka meyakini bahwa Allah maha melihat hati-hati manusia, sehingga mereka tidak berani memastikan ya, apakah kaumnya itu menerima atau tidak. Karena yang diterima ya, iman yang diterima itu adalah iman yang bersumber dari hati. Nah, jadi memang hati kita lah ibu-ibu yang dinilai ya oleh Allah tentang keimanan, tentang niat ibadah kita, tentang ketulusan, keikhlasan kita. Jadi bukan yang tampak dari luar. Nah, karena itulah para rasul tadi dengan kerendahan hati mereka menyatakan kami tidak tahu. Karena mereka yakin sekali yang maha mengetahui adalah Allah ya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa dalam setiap ya perbuatan, perkataan kita ya, bahkan pikiran kita, maka kita harus sungguh-sungguh menata niat kita ya, supaya senantiasa niatnya ikhlas karena Allah. Karena sebagus apapun ya ibadah tampak di luar, namun ketika hati kita tidak ikhlas ya, hati kita bukan untuk Allah, maka sama sekali ibadah itu tidak bernilai ya. Ketika misalnya ada muncul ria, pengen dipuji ya, kemudian muncul berbangga dengan amal, maka semua itu akan sia-sia. Nah, dari sinilah kita belajar untuk senantiasa menjaga niat kita, menjaga seluruh ya amal ibadah kita semata-mata hanya meraih ridha Allah. Sama sekali kita jauhkan dari keinginan ya dipuji, keinginan berbangga atau apapun terhadap manusia. Termasuk segala amal yang kita lakukan, maka harus kita niatkan dalam rangka meraih ridha Allah, bukan mengharap balasan apapun ya. Karena sebagus-bagus amal itu tiada lain adalah yang ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Nah, disinilah jawaban ya para rasul ini mengajarkan kita untuk senantiasa menyadari bahwa Allah maha melihat, bahkan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun sebersit pikiran negatif ya, maka itu tidak ada yang tidak tercatat ya di dalam catatan amal. Sehingga itu kita memang harus banyak-banyak beristighfar ya, karena kadang bisa jadi lintasan hati ya yang negatif itu harus segera kita memohon ampun kepada Allah. Nah, demikian itu ayat 109 ya. Kemudian di ayat selanjutnya ini adalah tentang kisah Nabi Isa. Iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik
iz ayyatuka biruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa iz takhluqu minat tini kahay'atit tayri bi'izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni wa iz tukhrijul mauta bi'izni wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinati faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, di sini Allah menjelaskan ya tentang Nabi Isa, nikmat yang Allah berikan ya kepada Nabi Isa, yaitu di sini Nabi Isa dikuatkan ya selagi di dalam rahim. Nah, kita tahu bahwa Bunda Maryam ya sedang mengandung dalam keadaan susah payah ya. Namun Allah kuatkan tadi ya dengan Rohul Kudus. Nah, kemudian saat Bunda Maryam ini melahirkan, maka masyarakat itu banyak yang istilahnya mengolok-olok ya karena beliau tidak pernah menikah ya, namun hamil dan melahirkan. Nah, karena itu Allah berikan mukjizat, yaitu Nabi Isa bisa berbicara ya sewaktu masih dalam bayi. Artinya saat bayi ya masih dalam buayan itu menyatakan ya kesucian ibundanya. Nah, itu merupakan suatu nikmat karena Allah membantah ya olok-olokan kaum kafir di situ. Artinya pembelaan ya yang datang langsung dari Allah. Nah, kemudian Allah menyampaikan lagi nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa hikmah ya, Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa diberikan wahyu ya, yang kemudian didakwahkan ya kepada kaumnya, dan ada beberapa mukjizat di sini yang Allah terangkan selama beliau berdakwah. Di antaranya adalah bisa menghidupkan burung ya, burung yang dibuat dari tanah begitu. Kemudian dengan seizin Allah burung itu hidup ya, menjadi hidup. Kemudian di antaranya mukjizat yang lain, Nabi Isa diberikan mukjizat dapat menyembuhkan orang buta ya dari lahir. Nah, orang buta yang sejak lahir namun bisa disembuhkan ya, termasuk juga dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Nah, dapat menghidupkan orang mati. Jadi banyak di sini Bu ya mukjizatnya. Dan juga Allah ya menghalangi kaum Bani Israel yang berusaha membunuh Nabi Isa, yaitu menyalib ya, disalib ya, Nabi Isa itu disalib, namun Allah selamatkan. Jadi yang disalib ya Allah bantah bukan Nabi Isa, tetapi adalah orang yang diserupakan ya dengan Nabi Isa, yang menurut riwayat bernama Yahuza. Jadi yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, namun seseorang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Artinya di sini Allah senantiasa ya memberikan keselamatan ya kepada para rasul ketika dalam berdakwah. Nah, kemudian di sini ahli tafsir menjelaskan ya bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ya,
ketika berdakwah itu kaumnya selalu meminta bermacam-macam ya pembuktian kebenaran kerasulan ya. Termasuk di sini mukjizat-mukjizat yang Allah berikan ya diantaranya kepada Nabi Isa ini karena permintaan kaumnya ya sebagai bukti kerasulan dari Nabi Isa. Termasuk pengikut Nabi Isa sekalipun ya yang bernama kaum Hawariyun, mereka ini adalah orang-orang yang beriman ya kepada Nabi Isa, namun tetap saja mereka juga dijelaskan di sini nantinya meminta pembuktian. Maka Allah membandingkan ya dengan umat Muhammad dengan para sahabat ya, Masya Allah, sahabat-sahabat itu ketika beriman mereka luar biasa yakinnya, sama sekali mereka tidak minta bukti apa-apa ya kepada Rasul. Mereka sangat merasa cukup dengan Al-Quran. Maka Allah memuji ya, dijelaskan para ahli tafsir bahwa Allah sangat memuji sahabat-sahabat ya kaum Nabi Muhammad yang beriman karena betapa mantapnya iman mereka ya. Mereka cukup dengan Al-Quran, tidak meminta macam-macam ya, Masya Allah. Maka dari itu umat Nabi Muhammad ini spesial ya ibu-ibu, yang tidak dikaruniakan ya kepada kaum-kaum yang lain. Nah, diantaranya nanti kita lihat di ayat selanjutnya, saya bacakan dulu Bu ya. Permintaan ya dari kaum di ayat 113 nanti ya, permintaan dari kaum Hawariyun ya. Mereka beriman tapi tetap saja ya meminta bukti. Nah, beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Wa iz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Nah, di sini Allah ceritakan tadi ya, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau muslim. Nah, inilah yang disebut kaum Hawariyun tadi ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Iz qalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Nah, jadi surat Al-Maidah yang berarti hidangan ini dijelaskan ya pada akhir ayat ini, pada akhir surat ini ya. Jadi ini insya Allah ujung-ujung ya, tinggal satu halaman lagi ya. Jadi surat Al-Maidah ini, makanya tadi dikatakan Al-Maidah yang berarti hidangan, karena terkait ini tadi ya, permintaan kaum Hawariyun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Walaupun beriman namun mereka minta bukti ya. Nah, mereka berikan alasan ya, mereka meminta bukti ini alasannya supaya bisa meyakinkan katanya kepada orang-orang yang kemudian bahwa kebenaran ya ajaran Nabi Isa. Maka dari itu tadi kita sudah sampaikan bahwa ini Allah bandingkan ya dengan kaum Nabi Muhammad ya, sahabat-sahabat khususnya. Mereka ketika beriman itu mantapnya luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat keimanan Abu Bakar ya tentang Isra Mi'raj ya, walaupun di luar nalar ya, di luar logika, namun ketika berita itu Rasulullah sampaikan, maka beliau yakin 100% ya, sama sekali tidak ada keraguan. Nah, karena itulah Allah benar-benar ya mengatakan umat terbaik itu adalah umat Rasulullah ya Muhammad SAW. Dan kita juga bisa termasuk ya menjadi umat terbaik ketika kita senantiasa ya menteladani Rasulullah dan juga para sahabat ya, walaupun kita berada di akhir zaman, namun kita selalu ya berusaha untuk menjalankan ya apa yang Allah perintahkan di Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka kita bahkan ibadah kita bisa melebihi 50 orang sahabat ya ibu-ibu, ketika kita bisa istiqomah di akhir zaman ini, di mana banyak sekali godaan-godaan dunia ya yang kadang melalaikan kita, namun kita bisa melawan hawa nafsu kita
untuk tetap ya istiqomah di jalan Allah, maka balasannya Masya Allah ya melebihi bahkan dari 50 sahabat ya ibadah kita. Nah, kemudian kita lihat di sini, namun jawaban Nabi Isa kan tadi ya, Nabi Isa tidak langsung menyampaikan ini karena Nabi Isa merasa ya kekuasaan itu benar-benar dari Allah. Jadi tidak ada sama sekali kesombongan ya ketika dimintai seperti itu. Maka Nabi Isa tidak berani ya menjanjikan dan lain-lain, tapi yang beliau perintahkan adalah bertakwa. Jadi artinya nggak usah macam-macam lah ya, yang penting itu bertakwa gitu. Namun itulah tadi ya Allah sampaikan kepada kita contoh ya kaum sebelumnya supaya kita bisa belajar keimanan yang benar itu bagaimana ya. Jadi harusnya cukuplah bagi kita Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih itu harusnya membuat kita yakin ya tanpa aneh-aneh lagi meminta yang macam-macam gitu ya, pembuktian lain-lain. Karena Allah jamin ya Al-Qur'an dan hadis itu ketika kita pelajari ya, ketika kita tadaburi, kita pahami itu sudah sangat cukup ya menjadi bukti yang sangat jelas ya akan kebenaran ya syariat Allah dan juga Rasulnya. Nah, maka kita lihat di ayat 113 ya. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu, agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Nah, walaupun Nabi Isa sudah memperingatkan, ya artinya tadi disuruh bertakwa itu diam sudah, artinya nggak usah lah minta macam-macam gitu ya. Namun mereka tetap ya ternyata ibu-ibu istilahnya setengah memaksa ya kepada Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah mendatangkan hidangan. Ya, jadi dikabarkan itu hidangannya itu semacam ada ikan sama kayak roti begitu ya yang datang dari langsung dari Allah, jadi makanan itu luar biasa enak ya. Nah, jadi akhirnya Allah sampaikan, padahal Allah sudah peringatkan ya kepada Nabi Isa, sampaikan kepada kaummu ketika Allah mengabulkan permohonan mereka itu, kalau seandainya mereka berpaling menjadi kafir ya setelah Allah sudah sampaikan tadi keinginan mereka, maka kata Allah azabku sangat pedih. Nah, bagaimana kata Allah? Allah tawarkan lagi, apakah mereka tetap meminta dipenuhi keinginannya? Namun setelah Nabi Isa sampaikan ya dari Allah bahwa ketika nanti diwujudkan keinginan mereka, maka hati-hati kalau sampai ada yang istilahnya murtad ya, berpaling ketika sudah ada mukjizat, maka Allah akan mendatangkan ya azab yang sangat pedih. Bagaimana kata Nabi Isa kepada para kaum Hawariyun tadi ya, orang-orang yang beriman tadi. Nah, tapi mereka tetap katanya kami akan tentram, kami nanti akan bisa menyaksikan ya bahwa ini adalah bukti kebenaranmu. Nah, maka akhirnya didatangkanlah hidangan tersebut ya. Nah, untungnya mereka tetap beriman ya kaum Hawariyun ini. Nah, beda lagi di sini di ahli tafsir membandingkan dengan umat Muhammad tadi. Jadi saat Nabi Muhammad berdakwah, ada juga ya kaum kafir yang menantang ya, minta bukit Uhud itu dijadikan emas ya. Minta dijadikan emas. Jadi hampir sama ya seperti orang-orang tadi ya yang zaman Nabi Isa meminta mukjizat yang kalau kita lihat itu tidak mungkin ya. Nah, maka Nabi Muhammad menyampaikan sebagaimana yang Allah kabarkan, karena Allah mengabarkan ketika permohonan tadi dari kaum ya yang didakwahi tadi diwujudkan, ketika mereka nanti tidak mau beriman, maka azab Allah sangat pedih seperti kita lihat umat-umat sebelumnya ya, umat Nabi Nuh ya ditenggelamkan, umat Nabi Lut ya, kemudian yang lain-lain itu semuanya rata-rata ya mendapat azab, akhirnya musnah ya umat-umat tersebut. Nah, maka Masya Allah ya ibu-ibu, ternyata sahabat-sahabat terdekat Rasul ini menghalangi ya. Jangan Rasul, jangan berdoa. Kami tidak mau, sudah cukup bagi kami. Engkau ini ya dengan Al-Quran ini sudah cukup bagi kami kebenaran ya. Kebenaran bahwa syariat Allah dan engkau Rasul, kami sangat yakin. Jangan. Nah Masya Allah, jadi itulah ya sahabat-sahabat ini tidak mau. Kami tidak mau ya. Kami sudah sangat cukup. Tidak perlu bagi kami mukjizat yang lain-lain ya. Nah, akhirnya karena sahabat-sahabat ini melarang ya Rasulullah berdoa tadi untuk menjadikan bukit Uhud ini menjadi emas,
Maka Allah ganti ternyata, Masya Allah ibu-ibu ya, dibalik tidak pengabulan doa. Jadi ketika kita berdoa sebenarnya tidak dikabulkan, itu bukan berarti Allah murka ya, tapi justru Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah ternyata bentuk ganti ya dari Allah ini berupa rahmat dan ampunan, Masya Allah ibu-ibu. Karena itu kita sampai hari ini ya umat Muhammad, walaupun kita melihat banyak ya yang kita itu kadang berdosa ya, melakukan maksiat ya, namun Allah tidak segera mengazab kita. Saking sayangnya Allah ya dengan umat Muhammad ini, ditangguhkan ya, kita masih diberi waktu untuk bertobat, diingatkan lagi supaya kita kembali kepada Allah. Jadi pada hakikatnya ujian ya, musibah, sakit segala macam itu bentuk kasih sayang Allah, ingin kembali ya kembali memberikan rahmatnya, makfirahnya, supaya kita ini benar-benar saat kembali itu dalam keadaan bersih suci. Nah itulah cara Allah ya menyayangi kita dengan senantiasa memberikan rahmat ya dan juga ampunannya. Sebesar apapun dosa kita ya, selama kita masih hidup ya, maka Allah senantiasa mengampuni. Bahkan sebesar bukit Uhud pun dosa kita, Allah memberikan ampunan, dan ini spesial sekali. Makanya sampai akhir zaman ya, kita masih saja umat Rasulullah ini diberikan tangguhan ya, walaupun kita melihat banyak sekali ya kezaliman ya, kemaksiatan ya. Namun Allah saking sayangnya kepada umat Muhammad ya, maka selalu Allah ulur-ulur ya waktu supaya mereka ingat, diberilah teguran segala macam ya. Nah itulah bentuknya, Masya Allah, ternyata lebih lagi ya balasan Allah, rahmat dan ampunan ini tidak diberikan ya kepada umat-umat yang sebelumnya. Nah karena itu kita bersyukur sekali ya menjadi umat Rasulullah, karena saking cintanya Allah ya, maka ini merupakan kado spesial ya. Begitu juga kita belajar dari materi ini bahwa ketika kita berdoa ya, pada hakikatnya Allah yakinkan semua doa itu dikabulkan ya. Hanya bentuk pengabulan itulah yang bermacam-macam Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Allah Maha tahu ya kita itu perlunya apa. Karena itu kadang ada yang langsung diberikan di dunia supaya dia bersyukur ya. Ada yang masih ditangguhkan kalau karena Allah ingin melihat dia masih merintih ya, masih ingin melihat dia memohon kepada Allah. Nah, itu juga merupakan kebaikan ya. Dan ada juga yang Allah simpankan bahkan dibalasnya nanti di akhirat. Karena kalau semuanya dituruti di dunia, tidak ada lagi nanti simpanan ya kebaikan, maka kadang ada juga yang dikabulkannya di akhirat. Nah, jadi pada dasarnya semua doa itu selama doanya kebaikan, tidak ada yang sia-sia ibu-ibu ya. Cuma kadang bentuk pengabulannya Allah lah yang akan memberikan sesuai kebutuhan kita. Nah, karena itu kita doa itu adalah senjata ya umat Islam ya. Jangan pernah kita berhenti berdoa, apapun seberat apapun ujian. Selalulah kita berbaik sangka karena Allah itu maha adil tadi ya, maha melihat, maha pengasih penyayang terkhusus ya kepada kita umat Rasulullah ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu ini tadi ya Allah gambarkan perbandingan ya umat-umat terdahulu dengan umat Rasulullah, di mana kita ini sangat bersyukur sekali menjadi bagian umat Rasulullah. Namun tentunya kita yang mengaku ya sebagai umat Rasulullah ini berusahalah ya untuk mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah, karena syafaat Rasulullah itu luar biasa ya, akan sangat bermanfaat nanti di mana kita tahu ya bahwa kehidupan kita ini hakikatnya kan ada 5 alam ya ibu-ibu ya. Alam yang pertama itu adalah sudah tercatat di alam ruh ya sebenarnya. Jadi sebelum kita di dalam rahim, sebenarnya Allah sudah mencatat ya bahwa kita ini nanti akan lahir tanggal sekian dari rahim si ini dan seterusnya. Nah itu alam ruh itu sudah tercatat. Jadi sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita sudah tercatat nama kita di Lauhul Mahfuz ya. Nah kemudian ketika ibu kita hamil ya, ibu kita hamil umur 120 hari kurang lebih 4 bulan itu, maka ruh tadi ditiupkanlah, dimasukkanlah ke dalam rahim. Nah setelah dimasukkan ke dalam rahim, maka dicatatlah ya rezeki ya, kemudian jodoh ya, mautnya kapan itu sudah tercatat ya sejak kita 4 bulan itu ya ditiupkan ruh itu. Nah itu yang kedua ya alam rahim. Kemudian yang ketiga alam dunia ya, alam dunia saat inilah kita berada di alam dunia. Dan setelah alam dunia yang keempat nanti alam barzah ya, yaitu saat kita
meninggal ya ibu-ibu ya. Setelah alam barzah baru nanti alam akhirat. Nah, jadi dari kelima alam ini cuma satu alam saja Bu kesempatan kita untuk mengumpulkan investasi amal kebaikan ya. Perbuatan kita, kebaikan kita hanya berguna saat kita di alam dunia. Karena kalau kita di alam rahim dan di alam ruh itu tidak ada manfaatnya ya. Apalagi di alam barzah, alam akhirat sudah tidak ada gunanya. Mau kita bertobat, mau kita menangis, mau kita sabar, sesabar apapun tidak ada lagi manfaatnya. Karena hanya di alam dunia inilah semua amal, semua perbuatan itu mendapatkan balasan. Karena itu kita harus benar-benar menjaga ya umur yang Allah berikan, waktu yang sedang Allah berikan ini, kesehatan, nikmat kesehatan ya. Kemudian nikmat usia, kesempatan waktu luang ya, jangan pernah kita sia-siakan selama kita masih sehat, kita masih punya waktu luang ya. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Karena saat inilah kita menanam dan berbuahnya nanti mulai alam barzah itu adalah alam pemetik hasil ya, mulai alam barzah sampai alam akhirat itu sudah tidak ada gunanya lagi amal, hanya menuai hasil saja. Dan kita tahu dengan ya diuji Covid ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa diantaranya kematian itu sangat dekat ya, yang hari ini sehat, kemudian kita besok mendengar beritanya tidak ada, dan sebenarnya itu kita tidak perlu khawatir ya, karena memang usia itu sebenarnya sudah takdir, sudah ditentukan tadi sejak alam rahim. Hanya kita tidak diberitahu ya waktunya. Namun yang kita tahu, kita pasti mati ya kan ibu-ibu ya, kita pasti kembali. Nah, karena itu kita harus senantiasa mengingat ya kematian ini dan harus senantiasa mempersiapkan ya. Nah, jadi kapanpun Allah mau mengambil kita berusaha saat itu kondisi iman kita yang terbaik, yaitu saat kita bisa ridho dengan kematian, ikhlas dengan kematian. Ketika kita sudah ikhlas banget ya, Allah memanggil kita, bahkan kita tersenyum karena kita lebih senang ya bertemu dengan Allah. Karena pada hakikatnya kata Rasulullah, bagi orang beriman bertemu Allah itu lebih membahagiakan daripada hidup di dunia. Bahkan Allah bandingkan dunia itu bahkan ibaratnya penjara bagi orang muslim. Nah, jadi kalau orang yang baik ya, dia meninggal justru itu dia lebih bahagia Bu ya, tidak ada lagi penderitaan ya di alam barzah nanti, apalagi di alam akhirat. Yang ada adalah taman-taman surga, kesenangan ya. Nah, jadi ketika kita melihat orang meninggal, justru yang kita tangisi adalah diri kita. Apakah kita nanti bisa bertemu Allah dalam keadaan ridho, ikhlas ya? Nah, bagaimana kita bisa ridho dan ikhlas saat Allah memanggil kita? Tentunya ketika kita punya persiapan ya, punya bekal yang mungkin bisa kita kita tunjukkanlah kepada Allah ya. Kalau kita memang saat ini merasa masih miskin amal, maka segeralah kita bergiat ya untuk terus menambah ya keyakinan kita, karena semakin kita taat ibu-ibu, semakin kita banyak beramal soleh, maka itu akan menguatkan ya keikhlasan kita, keridaan kita kepada takdir Allah. Nah, itulah fungsinya mengapa tadi ya kita harus senantiasa mengingat ya pesan Nabi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya, tuntutlah ilmu dari buayan bahkan sampai liang lahat, karena ilmu ini merupakan cara ya untuk menjaga iman kita ya. Dengan ilmu ini kita semakin yakin kebesaran Allah, sehingga kita semangat ya untuk terus berada istiqomah di jalan Allah. Nah, akhirnya dengan ilmu maka kita buktikan dengan amal. Nah, jadi kita ingat dua hal itu ya untuk terus membuat iman kita ini kuat dengan ilmu dan dibuktikan dengan amal. Karena ilmu tanpa amal juga itu tidak ada artinya ya. Jadi seberapapun kita sanggup ya, kita berusaha mengamalkan sebaik-baiknya apa yang kita tahu ya, maka itulah yang menjadi simpanan kelak yang akan kita panen ya sejak alam barzah sampai alam akhirat ya. Demikian ibu-ibu, pada hakikatnya tadi ayat ini adalah Allah menginginkan supaya kita itu lurus ya dalam bertauhid, mengesahkan Allah, dalam beribadah. Kita sungguh-sungguh tadi mulai pemasang niat ya, niatnya harus ikhlas karena kita tahu tadi bahwa Allah Maha melihat apa yang ada di hati kita. Kemudian tadi dalam melakukan ya perintah-perintah Allah,
kita harus benar-benar dengan keyakinan ya, dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan. Artinya kita memang harus terus mengkaji, belajar ya semampu kita selama kita masih diberi kesempatan. Nah, demikian ya ibu-ibu materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga dengan tadabbur Al-Quran ini Allah memberikan kekuatan ya kepada iman-iman kita, karena kita juga perlu berdoa ya ibu-ibu ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita berdoa, wahai yang membolak-balikan hati, semoga hati kita ini teguh ya sampai kita meninggal dalam kondisi beriman ya. Amin Allahumma amin. Demikian saya simpan dulu ibu-ibu.